Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada di sore hari ini edisi Jumat, hari ke-10 di bulan Februari 2023. Sementara jarum jam menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat dan seperti mana biasa pendengar di hari ini, khususnya untuk hari ini ya, kita berjumpa dengan satu acara yaitu Kita Setara. Dan seperti mana biasanya juga, sudah hadir narasumber di Studio Pro 1 RRI Palembang sore hari ini. Untuk sore hari ini pendengar ada dua narasumber kita yang akan hadir di tengah-tengah kita di acara Kita Setara. Boleh saya perkenalkan untuk narasumber kita yang pertama ya, sekaligus kita menyapa beliau. Beliau adalah seorang Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang yaitu Bapak Dr. Andes Ki Agus Haji Sulaiman Amin. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani. Iya, bagaimana sehat ya Pak ya? Sehat Bu. Iya, rasanya sudah endemi gitu nih Pak ya? Sudah. Sudah. Iya, hadir juga Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kota Palembang, Bapak Aris Maleisan SEMSI. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum, waalaikumsalam Ibu. Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita berjumpa di Pro 1 RRI Palembang sore hari ini Pak. Iya, kita berjumpa di acara Kita Setara nih Pak. Iya. Acara kita mengangkat tema Palembang Emas Darussalam 2023 ya, dalam rangka launching Calendar of Charming Event Kota Palembang nih Pak. Betul. Iya. Nah, yang akan kami tanyakan nih Pak ya, Bapak selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Bapak saya panggil Bapak Sulaiman ya Pak ya, lebih familiar ya Pak ya, Pak Sulaiman ya, dan saya panggil Pak Aris nanti Pak ya, lebih familiar. Iya Bapak. Nah ini kalau kita lihat dari temanya Pak, Palembang Emas Darussalam 2023. Sementara kita sekarang ini sudah di tahun 2023 Pak ya. Nah ini dari temanya Pak, ini dalam rangka launching Calendar of Charming Event Kota Palembang. Nah, apa sebenarnya Pak yang melatar belakangi launching Calendar of Charming Event Kota Palembang ini Pak? Mungkin Pak Sulaiman bisa memberikan penjelasannya Pak? Iya, makasih Bu Noni, pemirsa pendengar RRI Pro 1 di seluruh Sumatera Selatan. Jadi kita meluncing Calendar of Charming Event ya. Iya. Kita dulu terdampak 2 tahun pandemi. Iya. Nah, setelah pandemi ini kita berupaya bagaimana membuat Kota Palembang menggeliat lagi. Menggeliat lagi, bangkit kembali begitu Pak ya? Bangkit kembali. Iya. Bangkit dari seluruh sektor. Kita tahu pariwisata sekarang menjadi sektor unggulan. Sektor unggulan Iya, Pak. Iya. apalagi di Kota Palembang ini kita tahu Palembang tidak mempunyai sumber daya alam. Iya. Kita sebagai kota jasa dan perdagangan. Iya. Nah, bagaimana kita mengolah kota ini supaya menarik, supaya menjadi pusat perhatian bagi wisatawan yang akan datang ke Kota Palembang. Iya. Nah, kita sadar kita destinasi-destinasi kita tidak sama dengan destinasi di tempat-tempat yang lain. Iya. Dengan kekayaan keindahan alamnya. Potensi kita hanya Sungai Musi. Sungai Musi. Iya, ikonnya. Kita tidak mempunyai laut, tidak mempunyai gunung. Iya. Tetapi kita tidak berkecil hati. Bagaimana kita menawarkan ini kepada wisatawan supaya mereka tertarik tetap berkunjung ke Kota Palembang. Iya. Kita bangga di Palembang ini kulinernya sangat berbagai macam. Banyak Kita sekali. buat event-event. Nah, dengan dasar inilah setiap tahun kita selalu meluncing Calendar of Charming Event. Jadi meluncing kalender event-event yang akan dilaksanakan di Kota Palembang selama 1 tahun. Selama 1 tahun ya Pak ya. Sehingga wisatawan sudah bisa menjadwalkan. Kita misalnya bulan 6 itu hari jadi Kota Palembang. Iya. Itu banyak event-event. Bulan Agustus ada juga event-event. Bulan Maret, bulan Juni sampai Desember itu banyak event. Sehingga kita berharap berkelanjutan para wisatawan itu datang ke Kota Palembang. Kota Palembang. Karena ini efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi juga pendapatan asli daerah Kota Palembang. Begitu Bu Noni. Begitu ya Pak Sulaiman ya. Jadi memang sudah terprogram untuk 1 tahun begitu ya Iya, Pak ya. betul. Iya baik. Mudah-mudahan saja apa yang telah diprogram ini menjadi satu
tawaran kita Iya. ya untuk wisata yang akan datang ke Kota Palembang gitu ya Iya, Pak ya. wisatawan yang Iya, akan datang. wisatawan yang akan datang ke Kota Palembang. Itu yang diharapkan itu wisatawan mancanegara dan Domestik ya. domestik ya Iya, Pak ya, betul. begitu ya Pak ya. Baik. Terus kalau kita lihat tadi program yang sudah tercover selama 1 tahun ya, ini berdasarkan contoh di tahun yang lalu Pak ya. Iya. Apakah itu bisa dijamin itu akan terpenuhi dalam 1 tahun itu Pak? Ya, jadi Targetnya begitu ya Pak ya? kita di 2022 kemarin, karena kita baru bangkit dari Bangkit. pandemi, target wisatawan kita 1,5 juta. 1,5 juta. Alhamdulillah di akhir Desember itu terlampaui target kita untuk target wisatawan berkunjung ke Kota Palembang. Nah, 2023 ini kita menargetkan lagi 2.200.000 wisatawan agar bisa masuk di Kota Palembang. Ditambah Iya, targetnya begitu ditambah. ya Pak ya? Dengan lama tinggal Iya. 2 hari 3 malam kita tambah. Mereka supaya lebih lama lagi Lebih tinggal lama di lagi. Kota Palembang. Lebih bisa melihat Kota Palembang Iya, ini seperti apa sebenarnya bisa begitu melihat Pak ya? keindahan alamnya, merasakan kulinernya, Iya. terus hunian hotelnya lebih Iya. lama. Otomatis ini akan mengungkit perekonomian masyarakat termasuk pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Palembang. Begitu Pak ya. 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 Baik Pak Soleman, tentu sudah bisa kita bayangkan ya Pak ya untuk program di tahun 2023 ini ya. Targetnya ditambah begitu ya Pak Iya, ya. Ditambah. Nah, ini apa yang menjadi goal atau tujuan di Palembang Emas Darussalam ini 2023 di samping wisatawan yang kita harapkan mungkin ada selain itu Pak? Ya, jadi target kita sesuai dengan visi dan misi kita adalah Palembang Emas Darussalam. Ini sesuai dengan kondisi Kota Palembang, Iya. menjadikan Kota Palembang kota yang Darussalam. Yang Darussalam. Ya, kota yang tertib sesuai dengan aturan agama. Jadi istilahnya kota yang agamais, Kota Palembang ini, Agamais. yang teratur dengan aturan-aturan agama. Nah, tentunya kita berharap Iya. event-event, kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Palembang tentu menyesuaikan dengan visi misi tadi. Iya. Jadi Palembang Emas Darussalam. Jadi membuat kota ini menarik, membuat kota ini nyaman, Iya. membuat kota ini teratur, aman, tertib yang dirasakan oleh wisatawan yang akan datang ke Kota Palembang. Iya, tapi dilindungi dengan aturan-aturan tadi ya Pak Iya, ya. betul. Iya, baik. Terima kasih Pak Sulaiman. Nah, ini saya mencoba untuk beralih ke Pak Aris nih. Ya, ini sejauh mana Pak Aris persiapan yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Palembang untuk program ini, terutama Palembang Emas Darussalam ini? Baik Ibu. Kalau Ini pemasaran ini Pak Sulaiman. Iya, Ya? betul. Ya. Jadi kalau untuk launching calendar of event, Iya. untuk saat ini tinggal kita menunggu 4 hari lagi. 4 hari lagi ya. Kita launching pada tanggal 14 Februari, 14 Februari. hari Selasa, Iya. jam 2. Iya. Hingga saat ini, itu berlokasi di Hotel The Zuri, Jalan Radial. Iya. Hingga saat ini kami sudah mengumpulkan event-event untuk selama 1 tahun ini sekitar ada 107 event. 107 event ya Iya. Pak ya. Terus kita juga mengundang kepala daerah atau kepala OPD Iya. dari luar daerah. Itu ada maksud biar mereka juga tahu, oh kita ini ada event dalam 1 tahun ini, inilah isi-isi eventnya. Iya. Dan juga kita mengundang media cetak, elektronik, sosial lokal dan nasional. Iya. Dan dari 107 nanti event itu nanti ada 10 top 10. Ada 10 top 10. Ada 10 top 10. Nah, makanya Mungkin bisa dijelaskan Pak. ya. Yang 107 itu diantaranya begitu bisa dijelaskan untuk daya tarik kita daya Pak. tarik. Yang 10 top 10-nya barangkali juga Pak 10 Aris. top 10-nya aja ya. Iya 10 top 10-nya aja Di Pak. situ nanti ada bidar tradisional yang termasuk, ada Iya. pemilihan bujang gadis, ada FIFA World Cup U20, Iya. terus dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan ziarah kubro, ada festival Sriwijaya, Cap Gomez sudah kita lakukan kemarin. Kemarin iya. Benar, ada pekan adat Sumsel, Iya. ada Sriwijaya Expo, Iya. Palembang Expo, dan mungkin yang masih kita godok Pak Kadin adalah Heritage Run. Iya. Iya. Jadi yang sedang godok tadi apa Pak Aris? Heritage Runs. Heritage Runs.
Oh begitu. Jadi ini sudah ada bayangan ini Ya. untuk masyarakat kita begitu ya Pak Sulaiman, Pak Aris ya. Apa yang akan dihadapi nanti di event-event ini begitu ya Pak ya. Nah kalau kita lihat dari program kerja untuk 1 tahun ini ya Pak Sulaiman, Pak Aris ya. Nah ini pihak-pihak mana yang terlibat dan dilibatkan untuk mencapai goal tersebut Pak? Ya. Ya mungkin Pak Sulaiman. Jadi gini, event ini sebetulnya bukan berdiri sendiri dari Dinas Pariwisata Kota Palembang. Iya. Jadi pariwisata ini akan baik kalau kita berkolaborasi. Iya. Jadi kita berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, dengan asosiasi, dengan komunitas, dengan akademisi, dengan bisnis. Jadi inilah, jadi masuklah event-event ini di dalam 107 tadi. Tetapi 107 ini belum mengunci kita. Belum mengunci ya Pak ya? Masih ada lagi event-event yang lain. Sambil berjalan mereka kita berikan links untuk mendaftarkan. Begitu. Nah, apa keuntungannya kalau kita launching di dalam kalender ini? Tentunya ini akan terpromosikan. Iya. Nah, kita berharap dengan kegiatan launching ini, kegiatan-kegiatan event siapapun yang mengadakan di Kota Palembang akan terpromosikan. Pariwisata ini tidak akan maju tanpa promosi. Tanpa promosi itu dan yang tanpa perlu tandem ya Pak ya. ya. Harus ada tandem-tandem yang lain begitu ya Pak ya. Ada promosinya, Ada promosinya. ada publikasinya. Iya. Ini semua harus kita lakukan secara bersama-sama. Bersama-sama. Nah, inilah dengan kegiatan launching ini 107 yang sudah kita siapkan ini ada top 10-nya. Nah, kita tadi sudah merencanakan juga kalau bisa di antara event-event ini juga ada juga event yang berstandar internasional. Ada yang berstandar Ya, internasional ya Pak ya. itu Ya seperti baik, itu. baik. Kita tahan dulu Pak Sulaiman, Pak Aris. Kita undang dulu pendengar kita nih yang ingin bertanya dan ingin mengetahui seperti apa sebenarnya nantinya di tahun 2023 ini event yang akan digelar begitu ya. Ya. Kami undang pendengar partisipasi Anda di 369977 untuk bertanya kepada kedua narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andes Ki Agus Haji Sulaiman Amin selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang dan Bapak Aris Mailesan SEMSI selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kota Palembang. Jadi kami buka partisipasi Anda di 369977 untuk bertanya kepada kedua orang narasumber kita ini. Silahkan ya yang ingin mengetahui ya bagaimana sebenarnya nanti ya di Kota Palembang ini setelah kita rasakan launching Calendar of Charming Event Kota Palembang, iya bisa dilihat di situ nanti ya pendengar. Oke, kami terima. Halo, selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Bunda Ida Arifin di Banyu Asin. Iya, Bunda Ida Arifin di Banyu Asin ya. Ya silahkan. Iya. Ya, saya tuh mau tanya ya gimana tuh ya event-event apa tuh yang dipersiapkan di apa? Yang akan dilaksanakan? Apakah misalnya ada kayak pameran gitu Pak ya? Soalnya saya tuh kurang ngerti ya. Misalnya ada pameran masakan, misalnya ya kuliner-kuliner gitu. Apakah kayak kami dari desa ini boleh ikut gitu Pak ya? Ya itu aja ya yang saya tanyakan. Mohon penjelasannya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida Arifin ya di Banyu Asin sudah bertanya kepada narasumber. Bagaimana Pak Sulaiman? Ya, makasih Bu Ida Arifin. Jadi kita memang ada event-event ini. Nah, event-event ini setiap event tetap kita akan mengajak adanya pameran-pameran UMKM. Iya. Jadi ini tidak terlepas dari siapa saja boleh, tetapi tentunya harus sesuai dengan standar kualitas yang sudah kita siapkan. Begitu. Ya contohnya misalnya kita mengadakan event pada saat hari jadi Kota Palembang, atau event-event di mal-mal, event-event yang diadakan oleh asosiasi dan komunitas, misalnya seperti kemarin ada festival Huding Sriwijaya. Nah itu silakan. Jadi UMKM memang diberi kesempatan untuk memamerkan produk-produk mereka. Nah di situ. Jadi, tapi yang ingin ikut serta atau ingin berpartisipasi, apakah harus melalui seleksi dulu Pak Sulaiman? Ya, jadi mereka tentunya ada seleksi test food,
Itu tadi begitu. kita tetap mengikuti aturan-aturan yang ada. Iya. Jadi event-event kita ini benar-benar harus berkualitas. Berkualitas. Jangan sampai dengan event ini akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat di Kota Palembang. Gitu Bu Noni. Iya, baik. Nah, Ibu Ida Arifin di Banyu Asin, ya, memang ini event yang sudah dirancang ya oleh pariwisata Kota Palembang ya Pak Sulaiman ya. Tapi tidak semudah apa yang dibayangkan ya Pak ya. Iya. Jadi harus menurut aturan-aturan yang berlaku begitu Pak Sulaiman ya. Iya, baik. Kami undang Anda kembali di 369977. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam, dari siapa? Di mana Ibu? Sama Pak Ashari di Bayalangu. Oh iya, siapa Pak? Ya, Bapak siapa? sama Pak Ashari. Pak Ashari. Pak Ashari di Ya, mana di Pak? Bayalangu Kayu. Oh, di Sekayu. Iya, silakan Bapak. Apa yang ingin ditanyakan pada narasumber kita? Boleh kepada Pak Sulaiman, boleh kepada Pak Aris. Adakah persyaratannya untuk mengikuti acara UMKM? Diulang Pak pertanyaannya. Adakah syaratnya untuk mengikuti UMKM? Syaratnya begitu ya Pak ya? Ya, assalamualaikum. Oh, begitu aja Pak Sari? Iya, terima kasih Pak Sari di Sekayu. Ya, jadi pendengar kita ini Pak Sari ini bertanya Bapak, ya apakah ada syaratnya untuk mengikuti pameran ini nanti begitu? Iya, jadi gini Pak Ashari, kalau itu kuliner, kita biasanya bekerja sama dengan asosiasi atau komunitas. Kalau di Palembang ini, kalau pempek itu ada namanya aspek, asosiasi pengusaha pempek. Iya. Ada asosiasi pengusaha kue, Aspenku juga, Bunda Raya, ada lagi PPKM dan semuanya. Nah ini sebetulnya kami tinggal menghubungi asosiasi ini. Nah Pak Ashari kalau mau ikut, biasanya harus ikut dulu ke anggota asosiasi. Iya, begitu. Karena dari asosiasi inilah akan memilih mana-mana UMKM-nya memang benar-benar yang bagus dan berkualitas. Pantas, begitu ya Pak ya. Iya, yang pantas. Nah, begitu Pak Sari. Iya. Jadi syaratnya memang harus bergabung dulu di asosiasi tadi, begitu Pak Sulaiman ya. Begitu Pak Aris ya. Ini bagian pemasaran kita nih Pak. Harus lebih banyak menjual ya Pak Aris ya. Iya, harus banyak menjual. Ya, begitu Pak Sari di Sekayu ya. Jadi ya harus ikut serta di asosiasi itu. Jadi enggak, kalau kata orang itu enggak ngujuk-ngujuk begitu Pak Sulaiman ya. Ya Pak Aris ya, enggak ngujuk-ngujuk, harus ikut. Ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh dan dilengkapi begitu Pak Azari ya. Ya, tapi masih ada kesempatan untuk ikut asosiasi ya Pak Sulaiman, Pak Aris ya. Iya, baik. Masih ada partisipasi Anda di 369977 kami undang ya di acara kita setara sore hari ini. Ada narasumber kita ya, yaitu Bapak Dr. Andes Ki Agus Haji Sulaiman Amin selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, dan Bapak Haris Malaisan ya Pak ya. Ya agak susah saya nyebutnya Pak. Haris aja Bu. Iya, selaku Kepala Dinas Pemasaran Pariwisata Kota Palembang. Iya, yang ingin bertanya silahkan di 369977 dengan tema kita Palembang Emas Darussalam 2023 dalam rangka launching Calendar of Charming Event Kota Palembang ya. Ya baik, kita lanjutkan nih Bapak. Ada yang ingin bertanya? Kita terima dulu. Iya, jangan buat kita penasaran ini. Halo, selamat sore. Saya tahun kemarin bulan Juli berkunjung ke Palembang Bapak. Jujur saya masih kepengen lagi gitu loh Pak. Mudah-mudahan tahun depan, kalau nggak salah hari jadi Kota Palembang Juni ya Pak. 16 Juni Bu. 16 Juni. Iya, 16 tepatnya Juni 16 ya. Juni Ibu Ali. Iya. Oke, mudah-mudahan tahun depan lah bisa ini saya. Iya, kalau silakan berkenan gitu. berkunjung ke Saya Palembang. cuman kepengen ini loh Pak, destinasi wisata. Saya sudah ke Al-Quran Besar, sudah ke Bukit Siguntang sudah. Iya. Tolong dong Pak, yang lainnya. Saya kalau browsing di internet kadang-kadang kurang mantap Bapak. Oh Gitu. begitu. Jadi maksudnya Ibu Iya. Ali mau diperjelas lagi begitu ya? Enggak, ya, khususnya yang di Palembang. Iya. Gitu. Syukur-syukur sampai ke daerah mana itu yang gunung apa gitu loh Pak. Mudah-mudahan inilah. Belum nyampe saya soalnya. Iya. Sukses selalu Bapak. Terima kasih Bu. Untuk kedepannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ali di Balikpapan ini, Pak Sulaiman. Iya, Iya, makasih jadi Bu. ada harapan dari Ibu Ali nih ya. Iya. Iya. Sebetulnya banyak Bu, kita punya destinasi wisata, sebetulnya Palembang ini ada 77
tetapi kita fokuskan yang besar hanya 15, Bu. 15 ya Pak Tadi ya. salah satunya Al-Quran Al-Akbar, tadi Ibu tadi kemana? Ke Bukit Siguntang. Bukit Siguntang ya. Nah ini sekarang Bu, Ibu belum wisata sungainya. Wisata sungainya adalah ke Pulau Kemaru. Iya. Nah Pulau Kemaru ini sekarang sudah sangat bagus. Karena kemarin baru saja menyelesaikan kegiatan Cap Gome. Bu Noni, Iya. Bu Ali, itu yang hadir kurang lebih hampir 100.000 orang dari seluruh mancanegara. Dari seluruh mancanegara Dari ya. Tiongkok, dari Hong Kong, dari Iya. Malaysia, Singapura ada kurang lebih 100 selama dari tanggal 3 sampai tanggal 2 sampai 4 3 hari dia Iya. di sini. Nah, di situ bagus destinasinya, Bu. Jadi ada lagi Rumah Ong Boncit, ada lagi Kampung Kreatif Tanggarajo, pusat pembuatan pempek. Iya. Nah, jadi silakan Bu Ali kalau mau berkunjung. Kalau Ibu mau jelas dari jarak jauh, kita ada promosi kita melalui Palembang 360 Palembang Buka 360. di aplikasi kita. Oh, aplikasinya Palembang 360 360. tadi ya Pak ya. Iya, coba Ibu Ali Palembang 360. Iya, Iya. 360 itu bisa melihat posisi destinasi dari secara keseluruhan Dari secara keseluruhan. sebelum sampai ke Palembang. Iya, jadi masih bisa dilihat dari situ dulu Iya. ya Pak ya, dari aplikasinya ya. Iya. Nanti baru kalau mau berkunjung ada. Silakan. Itu ada 15 destinasi plus tempat ngopi, tempat nongki, ada kuliner-kuliner. Nah Bu Noni, Iya. program Palembang 360 ini kita yang pertama di Indonesia. Yang pertama di Indonesia. Ya, memang kita membuat promosi digital untuk pariwisata. Iya, jadi kalau kata orang tuh, oh amazing. Iya. Inilah kelebihan kita Iya. pertama di Indonesia. Jadi para wisatawan sebelum berkunjung melihat itu dulu membuat mereka penasaran. Penasaran. Ini bukan hanya bisa dilihat orang Indonesia saja tapi seluruh dunia. Seluruh dunia. Bisa mengakses di Palembang 360 tadi. Iya, jadi sebelum berkunjung lihat dulu Iya, situ ya Pak silakan ya. Bu Ali Balikpapan tadi lihat di Palembang 360 ada 15 destinasi. Silakan dipilih yang mana yang cocok. Ada BKB, ada Ampera, ada Monpera, ada Palembang Jakabaring Sport City, Iya. ada Bukit Siguntang, ada Museum Bala Putra Dewa, Iya. ada Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, Iya. itu masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Itu Silakan. itu untuk di wilayah Kota Palembang aja ya. Kota Pak Palembang Sulaiman saja ya. itu. Itu Nah. belum ke daerahnya Belum ke lagi daerah-daerah Pak Sulaiman, kabupaten ya. yang ada di kota Di Kota Palembang Iya. ini ya. Jadi ya untuk yang sudah berpartisipasi tadi ya seperti Ibu Ida Arifin, Pak Zari ya Ibu Ali di Balikpapan, boleh dilihat dulu di aplikasi Palembang 360 Iya, ya Pak betul. ya. Iya, karena itu untuk melihat gambarnya dulu ya Pak ya. Nanti pasti ada minat lah begitu, ingin Betul. mengetahui dari dekat seperti apa sih destinasi wisata yang ada di Kota Palembang gitu ya. Itu baru Kota Palembangnya aja loh, belum di daerah-daerahnya ya Pak Pak Aris ya. Iya, kabupaten kotanya ya. Iya, kalau kita jual bisa itu Pak. Bisa jual dengan ini loh, dengan launching calendar of charming ini tentu ya Pak ya. Iya, baik. Iya, baik, terima kasih partisipasi 3 penelpon tadi. Yang ingin ikutan di acara Kita Setara boleh, silahkan, ada narasumber kita di sini ingin bertanya. Kami mengangkat tema Palembang Emas Darussalam 2023 dalam rangka launching calendar of charming event Kota Palembang ya. Iya, di 369977. Iya, baik. Baik Pak, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita dengarkan dulu yang satu ini. Dalam menyemarakan bulan suci Ramadan, RRI Palembang kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran ke-53 tahun 2023 pada tanggal 1 sampai dengan 3 Ramadan 1444 Hijriah. Kategori Lomba Tilawah. Kegiatan ini terbuka untuk umum usia 17 sampai dengan 25 tahun. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 Februari hingga 15 Maret 2023. Pendaftaran dapat diakses secara online melalui link Google Form yang terdapat pada laman ppid.rri.co.id. Apresiasi hadiah akan diberikan kepada juara 1, 2, dan 3. Khusus juara 1 Kori dan Koriah akan mewakili Sumatera Selatan di PTQ tingkat nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Matrasit di 0812
7343 4377. Desi 0813 6748 8535 atau datang langsung ke Sekretariat Panitia di Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini, itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini. Supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si COVID. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Ngendorse, Bu. Ya gitulah deh pokoknya. Tapi emang benar, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Wah, kok kita ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Walah, kosong pempekku. Baik pendengar, dimanapun Anda berada di sore hari ini, Jumat 10 Februari 2023. Kembali kita di acara kita Setara ya. Sudah kami hadirkan tadi temanya Palembang Emas Darussalam 2023 dalam rangka launching Calendar of Charming Event Kota Palembang ya. Dua narasumber yang sudah kami perkenalkan kepada Anda pendengar, yaitu Bapak Dr. Andes Ki Agus Haji Sulaiman Amin, boleh dipanggil Bapak Sulaiman nanti ya, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, dan Bapak Aris Malesan SEMSI selaku Kepala Dinas Pemasaran Pariwisata Kota Palembang, boleh dipanggil Pak Aris nanti ya. Iya baik, Anda ingin bertanya nanti, ingin bergabung silakan di 369977 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat ya pendengarnya. Baik, kita lanjutkan nih Pak Sulaiman, Pak Aris ya. Iya, bincang-bincang kita di Kita Setara sore hari ini. Nah, tadi Pak Sulaiman juga Pak Aris sudah membayangkan bahwa di destinasi wisata di Kota Palembang ini sudah tercover begitu ya, dan sudah dibentuk juga aplikasi Palembang 360. Nah, ini mungkin pendengar kita tidak akan terbayangkan ini Pak Sulaiman, Pak Aris, seperti apa sih aplikasi 360 ini gitu ya. Nah, apalagi yang mungkin ponselnya belum bisa untuk mencapai ke sana begitu ya. Nah, nanti bisa dibayangkan. Silakan Pak Aris barangkali ya selaku pemasaran nih. Iya. Ya baik. Bagaimana Pak Aris? Jadi aplikasi 360 virtual kita launching itu di akhir tahun 2022. Jadi di situ ada beberapa 15 destinasi dan 10 kuliner yang ada di dalam situ. 15 destinasi dan 10 kuliner. Iya. Itu untuk Kota Palembang aja ya Pak ya? Ya, khususnya Kota Khusus Palembang. Kota Palembang, iya. Jadi kalau kita buka klik aplikasi 360 itu, misalnya kita klik di Ampera, kita serasa di atas di Ampera. Kita bisa Begitu. lihat ke bawah, bisa lihat ke atas. Iya. Dan begitu juga ke destinasi-destinasi yang ada selanjutnya yang ada di 360 itu. Iya, jadi beraneka ragam di 360 Iya, tuh benar. destinasi wisatanya Benar-benar Pak itu. Aris ya. Ada juga wisata airnya, jadi kita serasa kita naik kapal Iya, menjalani Sungai Musi. gitu. Nah, gitu. Iya. Kita bisa ngelihat di bawah Ampera, bisa lihat ke kanan, ada warung Nguncit, ke Iya. kiri ada dermaga BKB. Iya, ada rumah terapung mungkin di situ Pak Aris benar. ya. Jadi nyata lah Bu. Nyata ya, iya. Nah, pendengar, itu sudah dibayangkan oleh Pak Aris nih selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kota Palembang tadi ya. Jadi seperti ya seperti itulah kalau kita mau berkunjung ke Palembang ya seperti itu adanya ya Pak ya, Pak Sulaiman ya, Pak Aris ya. Iya. Jadi nanti kalau naik perahu begitu ya, ya kelihatan lah. Benar. Bagaimana di Sungai Musi itu keadaannya begitu Pak Sulaiman ya, Pak Serasa Aris kita ya. di atas perahu, benar. Seperti di atas perahu ya. Iya baik. Asik juga kalau seperti itu. Berarti itu memang sudah diprogram itu Pak ya? Ya, jadi Untuk 2023 ini. kita 2022 itu membuat itu. Membuat programnya 2022 ya karena Pak. kita kepengen kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, pariwisata ini tidak ada apa-apanya tanpa promosi dan publikasi. Iya. Nah, jadi kita melakukan promosi digital. Jadi ini namanya promosi digital program kita ini. Iya. Melalui Palembang 360. Jadi kita buat aplikasi ini seakan-akan
wisatawan itu sudah berada di destinasi itu, tetapi dalam dunia maya. Dalam dunia maya. Kalau bisa jangan dalam dunia maya, Pak Sulaiman, Pak Aris ya. Kita berharap datang betul ya. Dengan melihat seperti itu mereka akan penasaran. Iya. Penasaran inilah akan membuat mereka lebih tertarik untuk langsung berkunjung datang ke Kota Palembang. Iya, begitu. Di aplikasi itu di samping mereka seakan-akan berada di lokasi destinasi, di aplikasi itu juga ada guide-nya. Iya. Yang menceritakan misalnya jembatan Ampera didirikan tahun berapa. Nah itu ada semua, jadi informasinya jelas. Iya. Jadi tinggal wisatawan akan membuktikan secara langsung untuk datang ke Kota Palembang. Kota Palembang, iya. Jadi untuk mayanya tadi, iya di 360 begitu ya. Untuk nyatanya silahkan berkunjung ke Kota Palembang. Iya, begitu pendengar. Jadi pasti penasaran dengan melihat aplikasi 360 ya. Nah, tadi Bapak menyinggung nih bahwa pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Tentu ada yang terkait di dalamnya. Nah, apa saja yang diikut sertakan untuk kemajuan dari Palembang Darussalam ini sekaligus launching kalender ini, Pak Sulaiman? Ya, pariwisata tidak terlepas dari pentahelik pariwisata. Pentahelik pariwisata itu ABCGM. Apa tuh, Pak? Jadi ABC asosiasi, bisnis, komunitas, government, media. Nah, itu semuanya akan mensupport kepariwisataan. Jadi misalnya seperti sekarang kita diundang oleh RRI untuk mempromosikan. Ini salah satu media kerjasama kita, sehingga apa yang kita sampaikan akan sampai kepada masyarakat, termasuk juga para wisatawan. Nah, yang bisnis tadi termasuk UMKM, termasuk yang pemilik hotel dan sebagainya, mereka akan mensupport membuat event-event bagaimana supaya orang tertarik untuk datang ke Kota Palembang. Nah, banyak lagi asosiasi komunitas seperti yang saya sampaikan tadi. Banyak asosiasi kita, ada yang sifatnya kuliner, ada sifatnya kerajinan, ada sifatnya kesenian. Seperti itu, Bu. Seperti itu ya, Pak ya. Nah, ini kalau kita untuk menggait ya yang Bapak sebutkan tadi ya. Nah, itu bagaimana pariwisata mendekatkan kepada tandem-tandem yang untuk ikut serta di launching calendar of charming ini, Pak. Nah, bagaimana pariwisata menggait itu? Ya, mungkin Pak Aris. Jadi kita untuk menggait itu, Bu, kita menjemput bola. Iya. Kayak misalnya kita ngumpulkan untuk event-event dari 107 ini. Kan kita buka ada di Google, kadang mereka juga belum bisa mengisi, kita mendatangi seperti kayak di mall, kita data selama setahun ini mall itu ada beberapa kegiatan yang akan diadakan di situ. Terus kita juga gandeng IO, itu kan biasanya mereka mendatangkan para artis. Nah itu kan merupakan untuk daya tarik wisata juga. Nah kita ajak kolaborasi mereka, kita di Dinas Pariwisata khususnya di bidang pemasaran, publikasi kita ada radio charming juga, jadi kita bisa promosikan mereka di situ. Bisa IG kita juga banyak. Jadi boleh dikatakan take and give ini, Pak ya? Iya. Kerjasama ya. Iya. Ya. Jadi memang pariwisata juga memang perlu jemput bola seperti Pak Aris katakan tadi ya, nggak hanya tinggal diam begitu Pak Sulaiman ya, walaupun banyak tandem-tandem yang sudah positif begitu ya untuk bisa memajukan launching kalender ini begitu ya Pak Aris ya. Nah, tadi kan Bapak mengatakan bahwa ada yang digandeng juga oleh pariwisata, tidak berdiri sendirilah pariwisata itu memajukan acara ini begitu ya Pak ya. Nah, ini apa saja yang diinginkan dari Dinas Pariwisata Kota Palembang pada program launching Calendar of Charming Event Kota Palembang ini nanti Pak pada tanggal 14 Februari? Ya, yang jelas pertama kita ingin memasarkan, menginformasikan kepada dunia kepariwisataan bahwa di Palembang ini selama 1 tahun ada 107 event yang akan dilaksanakan di Kota Palembang dari Januari sampai dengan Desember. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dengan melaunching ini otomatis kita melakukan kerjasama dengan pihak-pihak seperti asosiasi, komunitas, termasuk juga pemerintah provinsi
BUMN, BUMD, pemerintah untuk sama-sama bagaimana kita membangun dunia kepariwisataan yang ada di Kota Palembang. Yang ketiga, ya kita melalui kegiatan launching ini, sebentar Pak. Melalui kegiatan ini, ya baik Pak. Kita tahan dulu Pak. Ya, azan Sebelum kita lanjutkan, kita informasikan dulu untuk pendengar kita bahwa waktu beduk dan azan asar sudah tiba untuk Kota Palembang dan sekitarnya. Ya selayaknya lah ya kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asarnya. Semoga amal ibadah kita di hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, dilanjutkan Pak. Ya. Jadi yang ketiga bahwa melalui kegiatan launching ini, ya kita ingin menyampaikan kepada masyarakat luas, bukan hanya Sumatera Selatan, tapi nasional juga dunia, bahwa Palembang ini sudah siap menjadi tuan rumah untuk para wisatawan yang akan berkunjung di Kota Palembang. Nah, yang selanjutnya dengan kegiatan event-event yang kita launching ini, kita akan memperkenalkan kepada masyarakat luas yang ada di provinsi Sumatera Selatan maupun nasional atau keluar, bahwa di Palembang ini sangat banyak potensinya, baik wisata maupun destinasi maupun kuliner maupun kerajinan maupun kebudayaan dan kesenian-keseniannya. Nah itu jadi dari include dari kegiatan launching ini kita berharap apa yang menjadi target kami 2,2 tadi bisa lebih melampaui lagi, itu yang pertama. Yang kedua, pariwisata ini adalah sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi terutama UMKM. Yang menjadi perhatian kita juga sesuai dengan pesan dari Bapak Menteri Ekonomi, Pariwisata dan Kreatif, bahwa pariwisata ini sebagai salah satu pengungkit ekonomi kreatif. Nah, mendongkrak ya Pak ya? Bisa mendongkrak ya Pak Aris pengungkit, ya? Pengungkit, jadi mendongkrak ekonomi kreatif. Dengan kegiatan-kegiatan kepariwisataan ini, apa yang menjadi produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM itu akan bisa dipasarkan, bisa diketahui oleh masyarakat luas yang ada di Indonesia maupun di dunia. Di mancanegara dan dunia ya Pak ya. Ya baik. Kalau mendengar dari arahan tadi ya Pak ya, arahan dan ajakan gitu ya Pak untuk masyarakat luas ini ya Pak Sulaiman, Pak Aris ya, di launching Calendar of Charming Event Kota Palembang ini ternyata sudah banyak sekali sampai dengan angka 107 event ya Pak ya untuk 1 tahun itu sudah tercover begitu ya. Nah ini harapan pariwisata Kota Palembang tentu bisa tercapai begitu ya Pak ya? Iya, bisa tercapai insya Allah. Nah ini kalau seandainya Pak, tidak bisa tercapai dengan apa yang diharapkan, ini bagaimana Pak? Ya jadi begini, ini 107 ini rencana. Mungkin ada yang bisa dilaksanakan, ada yang tidak, tetapi ini kita tidak menutup. Masih ada lagi event-event yang lain. Kadang event-event ini ada yang terencana, kadang mereka sifatnya dadakan dilaksanakan. Nah jadi kita berharap ya seperti tahun lalu, pengalaman kita yang sudah tahun lalu kita launchingkan hanya 58. Tercapaikah semua itu Pak? Ternyata melebihi 100 lebih pelaksanaannya. Ya? Nah, kita berharap dari 107 ini bisa mencapai jadi 150 nanti. 150, amin. Bukan berkurang. Ya namanya rencana ya Pak ya rencana boleh, karena pencapaian target juga itu yang diharapkan dari rencana itu ya Pak Sulaiman, Pak Aris ya. Nah dengan harapan-harapan yang sudah tercatat begitu ya Pak ya, yang tentunya diharapkan ini bisa tercapai, jangan hanya tercatat saja ya, atau jangan hanya terprogram saja begitu ya. Tapi kalau kita boleh tahu nih Pak Sulaiman ya, apakah dengan destinasi wisata yang ada di Kota Palembang ini memang betul-betul sudah siap untuk menyambut para wisatawan baik mancanegara ataupun domestik begitu, walaupun sudah tercover begitu loh ya. Nah kan itu tercover untuk 1 tahun ya Pak Sulaiman, Pak Aris ya. Nah sementara kan kita menjual begitu, bisakah kita meyakinkan bahwa yang kita jual itu bisa laku begitu loh Pak Sulaiman, Pak Aris, sebagai pemasaran ya Pak Aris ya. Nah ini
bagaimana bisa laku dan yang sudah tercover tadi ya bisa teruji begitu, bisa terbukti begitu Pak. Ya. Bagaimana Pak Aris? Mungkin Pak Aris yang bisa jawab Pak Sulaiman ya. Baik Ibu. Kalau dari kami dari bidang pemasaran untuk menghadapi event-event ini kita mengadakan promosi, pemberitahuan. Makanya di kita di bidang pemasaran itu ada fan trip. Fan trip itu ibaratnya kita mengundang para pelaku, ibaratnya kayak punya YouTuber. Terus yang punya IG yang banyak, kita undang ke Palembang, kita ajak berwisatawan dengan harapan mereka pulang ke daerahnya, mereka mengajak orang itu datang lagi ke Palembang. Nah itu ada program kita di tahun lalu, kita cuma ngundang 10. Dari 10 orang itu pada saat dia balik, setelah sebulan kemudian ada yang membawa lagi 2 bis untuk berkunjung ke kota Palembang. Dari IG mereka mempromosikan, dari jalan mereka menunjukkan di IG dan di WhatsApp-nya. Nah itu jadi daya tarik, orang kepengen dengan mereka sebagai pembawanya datang lagi ke kota kita. Inilah kota Palembang. Kalau mereka lah sudah 10 bis kan itu kan banyak. Benar kata Pak Kadin, kita ini adalah pengungkit. Jadi dari 10 itu hotel terisi. Dari 2 bis itu. Kuliner tercapai, mereka berkunjung ke tempat kuliner, terus ke tempat-tempat PMP, baju atau songket. Nah kira-kira begitulah Bu. Jadi memang ada sangkut pautnya, kita adalah pengungkit dan dari pengungkit itu bisa memasuki dari PAD daerah kita Kota Palembang. Sebagai masukan, pemasuk ya, sebagai masukan ya Pak Sulaiman ya. Nah dengan apa persiapan pariwisata Kota Palembang dan sudah mempersiapkan dengan nominal yang lumayan ini 107 event ya yang sudah terprogram begitu, walaupun ini hanya baru rencana ya Pak Sulaiman, Pak Aris ya, tapi mudah-mudahan bisa tercapai bahkan bisa melebihi dari batasan tadi ya. Nah dengan destinasi wisata yang ada di Kota Palembang ini ya seperti Quran Raksasa, kita sebutnya Quran Raksasa ya Pak Sulaiman ya, Pak Aris ya, Quran Akbar ya. Terus apa namanya itu Punti Kayu kan itu kan menjadi destinasi wisata juga ya Pak Aris ya, Pak Sulaiman ya. Punti Kayu, terus ada lagi destinasi wisata yang apa seperti Pulau Kemarau di samping Ampera sebagai ikon yang nyata bisa terlihat, yang kata orang kalau tidak ke naik jembatan Ampera berarti belum ke Palembang begitu ya Pak Sulaiman ya, Pak Aris ya. Nah, apakah destinasi wisata yang ada di Palembang ini memang betul-betul udah siap untuk menampung wisatawan? Dalam arti kata memang sudah tertata. Nah, jadi pengunjung baik wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik datang untuk berkunjung dan melihat nyata ya, itu tidak kecewa begitu Pak dengan tatanan-tatanan yang sudah betul-betul siap untuk menampung wisatawan. Nah, bagaimana dengan Dinas Pariwisata sendiri Pak? Apa sudah siap untuk menerima pengunjung atau hanya tercover saja begitu? Jadi pengunjung ya tentu kalau melihat ingin yang bagus, yang memberikan kepuasan tersendiri begitu Pak. Nah ini bagaimana dengan Dinas Pariwisata? Ya Bu Nani, jadi masalah kesiapan destinasi ini kita sudah menyiapkan. Contohnya misalnya wisatawan ingin melakukan wisata air, itu bisa kita siapkan ada bus air. Misalnya mau menuju ke Pulau Kemarau, kita ada bus yang dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan. Ada yang kapasitas besar, ada kapasitas kecil. Itu total bus kita ada yang besar 2, yang kecil ada 5, ada 7 yang sudah kita siapkan. Kalau misalnya wisatawan ingin ke Pulau Kemarau, ke Ong Buncit, ke Kampung Air, itu ada semua. Ada semua. Nah, termasuk juga misalnya Jakabaring Sport City, sudah kita info juga mereka sudah siap untuk wisata sport. Untuk Kampung Kapiten, untuk Al-Quran Al-Akbar, nah itu kita siapkan. Setiap destinasi kita ada hulu balang kita. Jadi hulu balang itu istilahnya orang kepercayaan dari
Dinas Pariwisata sekalian akan menjadi guide, sekalian menjadi penghubung bagi wisatawan yang akan berkunjung ke destinasi-destinasi tadi. Itu tadi yang saya sampaikan, memang destinasi kita keindahannya tidak sama seperti destinasi alam seperti di tempat lain. Pantai, gunung kita tidak punya. Tetapi kita tetap menyikapi supaya kota ini menarik, kita perbanyak dengan event-event. Event-event inilah yang akan mengundang, contohnya konser-konser, contohnya ada kegiatan atraksi-atraksi, lomba-lomba di kota Palembang, termasuk juga program kita menjadikan Palembang adalah kota MICE. Jadi pusat pertemuan-pertemuan, seminar-seminar tingkat nasional atau tingkat provinsi supaya dilakukan di kota Palembang. Nah, ini semuanya tidak lain dalam rangka menghidupkan kepariwisataan yang ada di kota Palembang. Jadi silakan para wisatawan berkunjung, silakan pilih, bisa melihat 360 tadi. Mereka mau melihat kampung pempek, ada kita. Mau melihat kampung kapiten? Ada juga. Jadi memang kita setiap tahun berupaya menambah destinasi-destinasi. Memang di Palembang ini prioritas kita adalah destinasi buatan. Kalau alam kita tidak ada punya. Kecuali Sungai Musi melalui program Kampung Kreatif, Bu Noni. Jadi kita ada lombang kampung kreatif. Lombang kampung kreatif inilah yang menjadi cikal bakal destinasi baru yang ada di Kota Palembang. Di Kota Palembang, iya. Mudah-mudahan apa yang sudah tercover tadi betul-betul memberikan satu kepuasan begitu untuk para pengunjung ya Pak Aris ya. Iya. Jadi apa yang Pak Aris jual nantinya laku Pak Aris ya. Kalau laku pesat itu kan satu keuntungan untuk kota kita ya Pak ya. Iya. Baik. Iya, kalau memang itu sudah sebagai apa tuh namanya tuh patokan ataupun memang pegangan dari Dinas Pariwisata sudah betul-betul fit untuk menerima wisatawan baik dari mancanegara ataupun domestik begitu Pak ya. Jadi betul-betul destinasi wisata di Kota Palembang ini memang sudah siap untuk menampung begitu kan. Apa yang saya singgung tadi ya jangan sampai wisatawan kita yang ingin datang ke sini, ingin berkunjung ke sini menunjukkan kekecewaan begitu kan. Jangan sampai menunjukkan kekecewaan. Ya apapun yang dikunjungi ataupun masyarakat melihat dulu dari aplikasi 360 memang betul-betul itu nyata begitu. Itulah keinginan kita ya Pak Aris ya Pak Sulaiman ya. Iya. Jadi memberikan kepuasan kepada pengunjung begitu ya. Nah, ini Pak, seperti yang Bapak katakan tadi ya, bahwa memang sudah tercover di tahun 2022 ya. Nah, ini sebenarnya progres pengembangan pembangunan sektor wisata di Palembang ini ya memang kelihatannya setelah pandemi ya sudah mulai bangkit kan, bangkit begitu ya, mulai bangkit seperti Bapak katakan tadi bahwa ada wisata air begitu ya, ada wisata Quran Akbar itu ya. Nah, itu ada lagi wisata religi wisata religi ada yang Pulau Kumaro ya. Itu kan bisa menjadi satu kunjungan ya untuk wisatawan kita. Nah, itu memang betul-betul sudah tertata ya Pak ya. Sudah tertata ya. Sudah tertata. Itu sejak tahun berapa itu Pak penataan destinasi wisata di Kota Palembang Pak itu? Ya, sebetulnya sebelum pandemi kemarin sudah dilakukan oleh pendahulu dari Dinas Pariwisata yang ada kan. Tentunya bekerja sama dengan OPD yang terkait. Jadi Dinas Pariwisatanya hanya memasarkan, tetapi yang membangun, merawat itu adalah OPD yang terkait. Contohnya PUPR, Perkimtan, nah itu yang terkait maksud kami. Pengamanannya Pol PP, Dinas Perhubungan itu tidak terlepas dari gabungan OPD. Nah, jadi ini sudah dilakukan juga begitu ya, sudah Pak, ya? lama. Nah, ini untuk ke depan ya tinggal kita mau berkolaborasi lagi bagaimana menciptakan keamanan terhadap destinasi itu. Karena memang ini penting. Untuk Kota Palembang penting Pak keamanan itu Pak, security-nya kan. Nah, ini untuk keamanan gimana Pak? Sejauh apa sudah?
Ya, jadi keamanan sudah kita berkoordinasi lah dengan Pol PP ya. Kalau untuk internal kita, untuk eksternal kita ya ke pihak yang berwajib, pihak kepolisian. Ya, kita berharap ya Palembang ini jangan sampai menimbulkan kesan yang tidak baik bagi wisatawan. Akibatnya mereka tidak akan berkunjung lagi ke kota Palembang. Bisa-bisa pengunjung mungkin merasa tidak nyaman, tidak aman begitu ya, takut begitu ya Pak ya. Itu yang harus kita jaga dulu Pak ya. Ya baik, pendengar masih kami undang Anda 369977 untuk berpartisipasi ya di acara Kita Setara, jumpa kita sore hari ini dengan tema Palembang Emas Darussalam 2023 dalam rangka launching Calendar of Charming Event Kota Palembang ya. Ya silahkan, kami terima partisipasi Anda di 369977. Ya, adakah? Iya. Halo. Selamat sore. Iya, selamat sore. Dari siapa, di mana Bapak? Sama Bapak Aan yang ada di KM 5. Bapak Aan di KM 5. Iya, silakan Bapak Aan, apa yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita? Baik, terima kasih Bu Noni. Pengen tanya nih. Iya. Tadi kan waktu sebelum pandemi di Kota Palembang ini banyak sekali agenda pariwisata yang ada di kalender event pariwisata yang ada di Kota Palembang. Salah satunya mungkin dari Dinas Pariwisata yang sering mendukung kegiatan kayak UMKM, mengadakan festival dan lain sebagainya. Apakah setelah pandemi ini kegiatan tersebut juga akan menjadi dukungan juga untuk dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota? Terima kasih, itu aja pertanyaannya narasumber dan juga Mbak Noni. Terima kasih untuk kesempatannya. Iya baik, terima kasih Bapak partisipasinya di 369977. Ya bagaimana? Mungkin Pak Aris ya bisa menjawab, Pak Aris ya? Baik. Silakan Pak Aris. Baik Bu Noni, Pak Aan di kilometer 5. Memang benar sebelum pandemi banyak event-event yang tertunda. Makanya setelah lepas kita dari pandemi ini, kita mengacu, mari kita ramaikan event-event. Nah ini contohnya, makanya kita launching ini. Launching ini kan sama dengan informasi kepada kita semua, bahkan untuk di luar masyarakat, bahwa selama 1 tahun di Kota Palembang ada 107 acara yang akan diadakan. Benar, acara ini memang bukan acara yang dianukan dari Dinas Pariwisata. Kita hanya meluncing, kita hanya mempromosikan bahwa selama 1 tahun di tahun 2023 ada 107 event yang akan diadakan. Ada event besar maupun skala menengah. Saya kira itu. Begitu. Ya, tapi kalau dilihat dari 107 event ini yang sudah diprogram oleh Dinas Pariwisata, itu kan seperti Pak Sulaiman singgung tadi, mungkin yang lebih terlihat itu kolaborasinya itu ya Pak ya, bukan pariwisatanya itu. Kalau pariwisata kan cuma mendorong ya begitu. Nah ini mungkin di sini masyarakat harus lebih mengetahui begitu Pak Sulaiman. Nah bagaimana kita memberikan ataupun memberikan injeksi kepada masyarakat sebenarnya keberadaan launching Calendar of Charming Event Kota Palembang ini untuk masyarakat yang punya perhatian terhadap launching terhadap kalender ini, launching Calendar of Charming ini Pak. Bagaimana jadi, Pak? Pak An, jadi sebetulnya dari 107 yang kita launching ini memang ada yang murni kegiatan Dinas Pariwisata. Ada yang murni dari kegiatan Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi, asosiasi komunitas. Jadi kita ini berkolaborasi. Jadi jangan sampai salah persepsi seakan-akan ini semuanya turun dari Dinas Pariwisata. Tidak seperti itu. Jadi kita hanya mengakomodir. Kita membantu, memfasilitasi bagi yang mempunyai event. Ayo kami promosikan. Kami bantu supaya dikenal, supaya orang tahu, orang luar bahwa ada kegiatan di Palembang seperti ini. Seperti itu. Nah, jadi di setiap event-event ini Pak An tentunya tetap kita akan melibatkan para UMKM. Kita beri peluang kepada para UMKM untuk tampil karena inti dari event-event itu tidak lain adalah bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi, kita sebagai pengungkit, pendongkrak bagaimana pertumbuhan ekonomi di Palembang akan berkembang. Bisa naik, maju, rating ya Pak. Yang efeknya akan masuk ke pendapatan asli daerah. Itu tujuan sebenarnya ya. Jadi kelihatannya masyarakat ini, Pak Sulaiman, Pak Aris ya,
bahwa pariwisata yang akan mengadakannya sepertinya itu ya. Sebenarnya kolaborasinya itu yang harus ditonjolkan ya Pak ya. Kolaborasi itu. Jadi mungkin masyarakat ini bisa masuk di asosiasi tadi seperti Pak Sulaiman katakan ya Pak Aris ya. Kita hanya memfasilitasi. Memfasilitasi aja. Ya baik mendengar Pak Aan di KM5 ya. Itu tadi sudah dipertegas oleh narasumber kita ya, bahwa memang event ini memang ada, memang ada. Jadi silahkan kalau untuk mengikutinya begitu ya Pak ya. Tapi dengan syarat ada aturannya ya Pak ya. Aturannya ya Pak Aris ya. Ya benar Bu. Ada aturannya. Ya seperti umpamanya Pak An tadi mau ikut serta. Boleh. Boleh ya Pak Boleh. Sulaiman, Pak Aris boleh ya. Tapi syaratnya seperti apa Pak? Nah ini perlu dipertegas juga Pak Sulaiman, Pak Aris. Kita selalu melibatkan asosiasi dan komunitas. Nah, jadi Pak Aan ini harus ikut masuk di dalam asosiasi tadi atau komunitas tadi ya Pak Sulaiman ya. Mereka masuk ke asosiasi komunitas karena setiap bantuan, pelatihan, peningkatan keterampilan itu dilakukan terhadap asosiasi dan komunitas. Iya. Jadi sudah terukur kualitas dari produk-produk yang dihasilkan mereka. Iya, bukan pariwisata yang mengadakan pelatihannya ya. Nah ini masyarakat kita harus diberikan penegasan ya Pak ya, supaya bisa masyarakat kita lebih mengetahui lebih jelas ya. Jadi kalender of charming event Kota Palembang ini ya seperti itu, harus masuk di asosiasi tadi, bukan harus mendaftarkan diri langsung ke pariwisatanya begitu. Iya. Baik pendengar di 369977 masih buka partisipasi Anda untuk bertanya kepada narasumber kita ya di acara Kita Setara ya. Ya, baik Pak, kelihatannya jumpa kita sore hari ini sebenarnya lebih asik nih Pak Sulaiman ya Pak Aris. Masih banyak sebenarnya ingin ditanyakan agar masyarakat kita lebih mengerti apa yang sebenarnya dipersiapkan oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang ini untuk tahun 2023 ini ya. Walaupun harus berkolaborasi dengan dinas-dinas yang lainnya begitu ya. Ya baik, Bapak mungkin di akhir jumpa kita ya ada statement sedikit dari Bapak, apa yang Bapak harapkan kepada masyarakat kita dan nantinya bagaimana sebenarnya pariwisata ini lebih membangkitkan ya, mendongkrak lagi pariwisata yang ada di Kota Palembang. Silakan Pak. Ya, makasih Bu Noni, para pendengar RRI Pro 1. Jadi kami khususnya dari Dinas Pariwisata sangat berharap ya. Jadi saat ini memang Kota Palembang sedang menjadi kota wisata. Nah, kota wisata ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, oleh Dinas Pariwisata khususnya, umumnya pemerintah Kota Palembang. Kita butuh support dan dukungan dari seluruh masyarakat. Support apa? Supportnya dalam arti bagaimana menciptakan keamanan, ketertiban yang ada di Kota Palembang. Bagaimana kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Sebagaimana yang dicantumkan di dalam Sabta Pesona. Nah, di dalam Sabta Pesona itu terpenting keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan. Jadi kita berharap ya warga Kota Palembang jadilah tuan rumah yang baik. Ciptakan keamanan karena kita banyak mendengar juga banyak wisatawan yang kecopetan, banyak wisatawan yang diperas-peras. Nah, kita tidak berharap seperti itu. Apabila Palembang menjadi kota yang layak, kota yang baik untuk wisatawan, ini tentunya akan menumbuhkan perekonomian. Yang meningkat kesejahteraan adalah masyarakat. Nah, itu yang kita harapkan. Yang kedua juga kita berharap kepada seluruh stakeholder, terutama para pengusaha, para komunitas, asosiasi, mari kita bersama-sama kita bangun kepariwisataan yang ada di Kota Palembang. Bagaimana kita buat Palembang ini menjadi kota yang menarik, yang layak untuk dikunjungi oleh wisatawan. Mungkin itu Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Sulaiman. Bagaimana dengan Pak Aris sendiri Pak Aris? Cukup sama dengan idem begitu ya Pak Aris ya. Ya baik, terima kasih Pak Sulaiman juga Pak Haris ya selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, yaitu Bapak Dr. Andes Ki Agus Haji Sulaiman Amin, dan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kota Palembang Bapak Aris Malesan SE MSI sudah dapat hadir di Studio Pro 1 sore hari ini dalam acara Kita Setara Pak. Ya, dengan mengangkat tema Palembang Emas Darussalam 2023 dalam rangka launching Calendar of Charming Event Kota Palembang. Iya, terima kasih sekali lagi kehadirannya
Pak sudah meluangkan waktunya. Apa yang sudah disampaikan kepada masyarakat kita menjadi satu masukan untuk masyarakat kita, sekaligus menarik perhatian masyarakat kita untuk dapat berkunjung ke Kota Palembang ya Pak ya. Iya, itu harapan kita dan akan mendongkrak ekonomi Palembang kita, masyarakat Palembang kita Pak. Ya, baik, terima kasih Bapak. Jumpa kita sore hari ini, kita berpisah dan insya Allah kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.